Surat Ar-Rum ayat 48. Surat berapa? Surat Ar-Rum surat 30. Coba dilihat. Surat 30. Di surat 30 Ar-Rum ayat 48. Saudara-saudara, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaban fayabsutuhu fis sama kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi may yasha min ibadihi idza hum yastabsiruna idza hum yastabsirun. 48 tuh. Allah yang telah mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki. Dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Jadi kata Allah, hujan itu turun dari awan yang Allah giring ke suatu daerah, suatu tempat. Dari awan yang mengandung air untuk hujan itu turunlah hujan. Dan awan itu di langit. Jadi hujan turun dari langit gitu kan. Sehingga kata Allah, setelah turun hujan orang bergembira menerima kehadirannya. Tanah yang tandus diturunin hujan kan luar biasa gembiranya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi ayat An-Nur 43, Ar-Rum ayat 48 menunjukkan bahwa awan itu adanya di langit. Udah makin tinggi kan langit tuh. Jadi makin tinggi berapa kilometer tuh sampai awan tuh. Dari di atas bumi, rumput, sampai sekarang, sampai kepada langit itu, sampai kepada setinggi burung terbang. Burung terbang di langit. Kemudian naik lagi, ternyata langit itu juga sampai kepada awan. Awan yang menurunkan hujan itu adanya di langit. Nah, saudara-saudara, sekarang langit itu ada berbagai perlengkapan-perlengkapannya. Nah, sebelum menyatakan, sebelum disimpulkan langit itu apa, maka lihat di surat Fussilat ayat 12. Fussilat ayat 12. Faqadha a'udzubillahi minasyaitonir rajim faqadhahunna sab'a samawatin fi yaumaini wa auha min kulli sama'in. Nah, ini pernyataan Allah nih. Pernyataan Allah. Faqadhahunna sab'a samawatin fi yaumaini. Ya. Allah ya menciptakan langit sab'a samawatin dalam jumlah yang tidak terhingga sebagaimana banyaknya bumi itu sendiri. Fi yaumaini, Allah ciptakan langit yang banyaknya tak terhingga itu fi yaumaini dalam 2 hari atau 2 masa.
Ya, bukan harinya, bukan hari kita, fi yaumaini itu. Dalam Al-Quran diterangkan harinya Allah adalah fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Ada keterangan begitu. Satu hari, ya, menurut Allah adalah 1000 tahun menurut perhitungan kita. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Satu hari menurut Allah adalah 1000 tahun menurut perhitungan kita. Dalam Al-Quran itu. Jadi Allah menetapkan keberadaan langit itu diciptakannya. Ciptakan dengan keberadaannya. Sab'a samawatin. Dari jumlah langit yang banyaknya tak terhingga itu. Fi yaumaini. Dalam 2 masa. 2 hari. Wa auha fi kulli sama'in. Kemudian Allah mengirimkan wahyunya, perintah-perintahnya kepada setiap langit. Ya hujan kan diturunkan oleh Allah, itu diperintah. Turun hujan. Kan hanya Allah yang bisa menurunkan hujan dan Allah yang hanya Allah bisa menghentikan hujan. Maka Allah mengirimkan perintah-perintahnya kepada langit-langit yang ada di bumi-bumi yang banyaknya tak terhingga itu. Jadi Allah turun perintah. Perintah untuk hujan sebelah sana. Hujan sebelah sini. Di sini tidak diturunkan hujan. Ya musim kemarau itu mungkin. Karena tidak turun hujan kan musim kemarau. Di mana langit diperintahkan hujan ya turun hujan. Jadi Allah yang menciptakan langit dalam jumlah yang tak terhingga itu banyaknya. Begitu juga sama dengan bumi yang ada di dalam langit. Bumi itu dalam langit. Yang banyaknya juga tak terhingga. Semuanya di atas penguasaan Allah. Di sini. Wa auha fi kulli sama'in. Allah mengirimkan perintah-perintahnya kepada setiap langit-langit itu. Ya perintah turun hujan. Kan Allah yang merintahkan. Nah saudara-saudara, sekarang tempo hari di dalam mempelajari Al-Quran bil Quran itu, metode Al-Quran bil Quran harus menggunakan diantaranya ilmu mantik, ilmu logika. Setelah kita pelajari dari langit dimulai dari permukaan bumi, naik sampai ke tingginya burung terbang. Burung tidak mungkin bisa terbang kalau di situ tidak ada atmosfer. Bisa nggak burung terbang tanpa atmosfer di sana? Ya jatuhlah. Burung bisa terbang karena ada atmosfer. Ya, atmosfer itu O2, oksigen. Kemudian naik lagi awan. Awan itu bisa berjalan atau diperjalankan oleh Allah kemana-mana. Kemudian bisa turun hujan. Karena di sana masih ada kandungan oksigen, atmosfer. Di sana, di luar angkasa, sebut luar angkasa. Yang di sana tidak ada atmosfer, tidak ada hujan. Di luar angkasa tidak ada hujan. Maka dapat disimpulkan. Yang disebut langit itu adalah atmosfer. Jadi yang disebut langit adalah atmosfer. Ya tadi itu, rumput tidak akan bisa hidup di pohon-pohonan kalau tidak ada atmosfer. Burung tidak akan bisa terbang kalau tidak ada atmosfer. Awan tidak akan bisa ya untuk tetap berada di sana beriring-iringan menurunkan hujan dari sana hujan kalau tidak ada atmosfer. Di luar angkasa nggak ada hujan. Nah, jadi bisa disimpulkan yang disebut langit yang diawali dari atas permukaan bumi yang tadinya bersatu dengan bumi. Jadi atmosfer itu asalnya bersatu dengan bumi. Jadi waktu atmosfer bersatu dengan bumi, kita tidak akan bisa bernapas. Kalau kita seandainya sudah ada. Karena atmosfernya belum naik.
Masih di dia bersatu dengan bumi. Papataknahuma. Annas samawati kanata ratkon. Sesungguhnya langit-langit itu asalnya bersatu dengan bumi. Papataknahuma. Allah angkatkan. Kalbunyan, seperti bangunan. Bigoiri amadin, tanpa tiang. Sakfan mahfudo. Langit yang disebut bangunan itu adalah seperti atap yang terpelihara. Jadi kesimpulannya langit itu adalah atmosfer. Gitu. Nah, setiap yang namanya bumi, ardun, yang disebut ardun, itu ada atmosfernya. Setiap yang namanya ardun dalam Al-Quran ada as-samanya. Jadi as-sama itu di dalamnya ya, menggenggam bumi. Setiap bumi digenggam oleh langit. Setiap bumi digenggam oleh atmosfer. Maka wajar dan pantas tatkala Allah menyatakan manusia itu bukan di bumi ini saja. Di bumi-bumi lain pun ada manusia sama dengan kalian. Di sana pun diturunkan para rasul dari kalangan bangsa mereka. Nah, ini akan sulit memahaminya. Bingung ya saya. Kok kan bumi itu cuma ini satu. Kok bisa disebutkan bumi banyak tak terhingga. Ya memang susah. Karena harus ditopang dengan ilmu pengetahuan. Yang tadi itu ilmu antariksa. Bahwa jagat raya ini terdiri beberapa galaksi. Setiap galaksi terdiri daripada bermiliar-miliar tata surya. Itu hasil penemuan manusia. Hasil penelitian manusia. Setiap tata surya terdiri daripada matahari, bumi, dan planet-planetnya. Tata surya kita diinformasikan oleh Nabi Yusuf sewaktu mimpi. Ini ro'a itu ahada asaro kaukaban. Nah, saya mimpi melihat bahwa tata surya kita itu ahada asaro kaukab. Terdiri daripada 11 planet. Kaukab itu planet. Dalam ilmu pengetahuan alam yang kita pelajari kan hanya sampai 9 planet. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus sampai Pluto. 9. Sementara Nabi Yusuf menginformasikan hasil mimpinya. Karena mimpinya wahyu kan. Ada 11 planet. Setelah lama berkembang ilmu pengetahuan. Ternyata kan sekarang udah ketemu. Planet selanjutnya. Saya kan cuma 9. Planet Carla dan X. Itu penemuan manusia. Dengan menggunakan peralatan-peralatan yang sangat canggih. Di antaranya menggunakan teropong Hubble. Nah, ini susah kan kalau tidak. Nah, saudara-saudara, bayangkan kalau satu galaksi terdiri dari bermiliar-miliar tata surya. Satu tata surya itu gitu. Tata surya kita itu 11 planet. Sebagian kaukab, yang satu ardun. Nah, ardun diterangkan oleh Al-Quran. Setiap ardun ayah asamanya. Setiap bumi ayah langit. Nah, bahasa umum begitu. Setiap bumi ayah langit. Nah, setiap bumi ada atmosfernya. Atau digenggam oleh atmosfer. Beda dengan kaukab. Kalau kaukab itu planet yang tidak beratmosfer. Nggak ada diterangkan kaukab itu ada asamanya, nggak ada. Jadi Al-Qurannya berbicara jagat raya. Nggak hanya berbicara tentang sholat, wudu, zakat, saum, haji. Ya sementara kajian-kajian seperti ini kan jarang dikaji. Setiap ngaji batal sholat, batal wudu. Nah, paling ibadah haji, zakat, saum, itu aja terus berputar. Seakan-akan Quran